Halo guys, welcome to Isa Movies. Kali ini aku akan merekap alur cerita Spy X Family episode 5. Khusus untuk kalian yang penasaran dengan kelanjutan Spy X Family, kalian bisa ngintip alur ceritanya full di sini. Tanpa banyak cincong, langsung aja kita mulai. Episode 5 dibuka dengan memperlihatkan seorang anak yang sedang diwawancarai. Ia sangat gugup, bahkan tak bisa menjawab pertanyaan dasar. Jelas saja karena pewawancara yang satu ini terlihat sangat mengintimidasi. Tampaknya anak ini tidak berhasil. Sambil keluar ruangan dia dimarahi oleh ayahnya. Nah, setelah keluarga itu selesai, kini giliran keluarga Forger. By the way, tahap wawancara ini adalah tahap terakhir untuk bisa lolos di Eden Academy. Yor terlihat santai, sepertinya ia tidak terlalu khawatir tentang hal ini. Sangat berkebalikan dengan Lloyd, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sangat gugup. Bukan karena ia tidak mampu melakukan wawancara ini dengan baik, tapi karena ia menggantungkan harapan keberhasilannya dengan para amatir. Lloyd sudah pernah menyusup ke organisasi teroris paling keji, bahkan juga pernah menggagalkan peluncuran senjata nuklir dengan hanya 1 detik yang tersisa, tapi rasa gugup kali ini bahkan lebih dari itu. Anya yang sedari tadi membaca pikirannya jadi ketakutan sampai menggigil. Ini membuat Anya tertekan. Mereka masuk ke ruang wawancara, dan sudah ada 3 pewawancara di sana. 2 adalah karakter yang baik, dan 1 adalah karakter jahat yang suka memprovokasi. Sebagai mata-mata yang pro, Lloyd tentu sudah mengumpulkan informasi mereka. Ia bahkan sudah menyadap wawancara di ruangan itu dari tadi, jadi ia tahu betul. Kita mulai perkenalan dari karakter baiknya dulu. Bapak ini bernama Walter Evans, usianya 59 tahun. Seorang guru bahasa Inggris sekaligus kepala asrama 5 Malcolm Hall. Ia adalah sosok yang lembut, dapat diandalkan, konservatif, dan disukai oleh para muridnya. Untuk memenangkan poin darinya, cukup dengan memberikan jawaban yang tidak berbelit-belit. Sedangkan bapak yang elegan ini bernama Henry Henderson, usianya 66 tahun. Merupakan seorang guru sejarah sekaligus kepala asrama 3 Cecil Hall. Untuk memenangkan poinnya tentu dengan cara menjadi elegan. Dan yang terakhir, karakter jahatnya yaitu Bapak Murdoch Swan. Berusia 47 tahun, seorang guru ekonomi sekaligus kepala asrama 2 Klein Hall. Dia ada di sini karena koneksi. Ia merupakan putra satu-satunya dari mantan kepala sekolah Eden. Sifatnya sombong, rakus, dan tidak berperasaan. Ia baru saja bercerai sebulan yang lalu, dan istrinya memenangkan hak asuh penuh atas putri mereka. Di sini dia hanya berusaha menjatuhkan, jadi tidak perlu berharap banyak akan poin darinya. Pertanyaan pertama dilontarkan oleh Pak Walter. Dengan senyum manisnya, ia bertanya bagaimana Lloyd bertemu dengan istri keduanya. Yap, mereka semua sudah membaca latar belakang keluarga Forger, jadi mereka semua tahu kalau istri pertama Lloyd sudah meninggal, dan Yor adalah istri keduanya. Lloyd lalu menjelaskan kejadian aslinya, tentu dibumbui dengan kata-kata manis agar menjadi jawaban yang indah. Ia berkata bertemu Yor adalah sebuah anugerah. Mereka bertemu di toko penjahit yang kebetulan juga menangani seragam Eden Academy. Kala itu Yor menarik perhatiannya. Dan setelah saling mengenal cukup jauh, Lloyd merasakan kalau Yor adalah sosok yang sangat baik, dan juga penyayang terhadap keluarga. Awalnya Lloyd tak berkeinginan untuk menikah lagi karena ia terlalu sibuk merawat Anya sendirian. Tapi setelah mengenal Yor, ia merasa kalau mereka terkoneksi layaknya sebuah keluarga. Dan Lloyd yakin kalau Yor dapat menjadi ibu yang luar biasa untuk putrinya Anya. Setelah jawaban indah ini, Pak Walter lalu menanyakan Yor tentang suaminya itu. Yor mengatakan kalau Lloyd adalah pria yang hebat. Ia juga sangat baik dengan anak-anak. Selain itu, Lloyd sangat memahami kesulitan yang dihadapi Yor ketika menjalani hidup sendiri, dan dengan kebaikannya mengizinkan Yor untuk menjadi bagian dari keluarga kecilnya. Pak Walter senang mendengar jawaban mereka, dan mengatakan kalau keluarga yang stabil adalah hal yang penting untuk Eden Academy. Tapi tentu Pak Murdoch tidak membiarkan wawancara ini berjalan mulus. Ia menanyakan pertanyaan yang kurang pantas, seperti pertanyaan netizen nyinyir. Ia berkata kalau Yor adalah wanita yang cantik, ia bisa dapat pria lajang yang baik. Lantas kenapa ia mau menikahi pria yang sudah punya anak? Pak Henry lalu menegurnya. Pertanyaan kasar itu terdengar sangat tidak elegan. Lalu Pak Henry mengatakan kalau pertanyaan itu tidak perlu dijawab.
Selanjutnya Pak Walter bertanya lagi, alasan kenapa mereka memilih Eden Academy. Lloyd menjawab hal itu karena kualitas pendidikan di Eden Academy adalah yang terbaik. Para pendidiknya berbudaya, berpengetahuan luas, dan berbakat. Serta yang paling penting, ia percaya bahwa hanya Eden Academy yang mampu menanamkan nilai kebangsawanan dan patriotisme yang diperlukan anaknya untuk dapat berdiri di antara para elit negara. Yap, jawaban ini sangat elegan. Pak Henry senang mendengarnya. Ia lalu menanyakan perspektif Lloyd tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Anya. Lloyd menjawab apa adanya, tapi tentu dengan bumbu manis serta elegansi. Ia mengatakan Anya memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Anya penasaran akan banyak hal. Ini bisa menjadi kekuatan maupun kelemahan, tergantung cara Anya memanfaatkan sifat alaminya ini. Lloyd juga berkata kalau Anya adalah anak yang sangat bijaksana. Terkadang ia merasa kalau Anya dapat membaca pikirannya, sehingga selalu tahu bagaimana harus bersikap. Anya terkejut, padahal ia bukan bijaksana tapi memang bisa membaca pikiran. Lloyd lalu melanjutkan, kalau ia berharap Anya tidak terlalu pemilih soal makanan lagi. Setelah ini Pak Walter menanyakan Yor, bagaimana cara Yor mengasuh Anya. Yor menjelaskan kalau awalnya ia sempat agak memanjakan Anya. Karena Anya bukan anak kandungnya, jadi ia perlu waktu untuk memenangkan hati Anya. Tapi setelahnya Yor berusaha mengasuh Anya dengan lebih tegas untuk kebaikan Anya di masa depan. Karena Lloyd sempat menyebutkan kalau Anya pemilih terhadap makanan, maka Pak Walter bertanya pada Yor apa yang biasa ia masak untuk Anya. Yor pun panik karena ia tidak pernah memasak untuk Anya. Tentu jawaban pertanyaan ini tak pernah mereka siapkan sebelumnya. Untungnya Lloyd dengan sigap membantu menjawab. Ia berkata kalau di rumah Lloydlah yang biasanya memasak, tapi ketika ia sibuk, Yor pasti dengan senang hati membantunya. Melihat celah ini, Pak Murdoch langsung menggunakannya untuk menjatuhkan. Ia mengatakan kalau seorang istri wajib bisa memasak, dan Yor harus lebih berusaha untuk menjadi teladan bagi putrinya. Lloyd langsung membela Yor. Ia mengatakan kalau setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Walaupun Yor tidak bisa memasak, tapi ia adalah orang yang sangat rapi, sehingga rumah mereka sangat bersih dan tertata. Dan baginya, Yor sudah menjadi ibu yang luar biasa untuk Anya. Anya yang membaca pikiran Pak Murdoch tahu kalau bapak ini hanya ingin menjatuhkan mereka. Dan bapak ini juga membenci mama dan papanya. Ini memberikan Anya tekanan untuk bisa menjawab sangat baik saat gilirannya ditanyai. Nah, kini tiba gilirannya. Pak Walter meminta Anya untuk memberitahu nama dan alamat rumah mereka, yang dengan mudah hanya jawab dengan baik. Selain itu, ia menanyakan apa yang ingin Anya lakukan di Eden Academy. Kali ini Anya bingung menjawabnya. Ia pun berinisiatif membaca pikiran ayahnya. Lloyd berkata ia di Eden Academy agar bisa mendekati Desmond pada acara sekolah dan akan membongkar rencana organisasi yang ia pimpin, serta menghentikannya. Anya lalu menjawab untuk membongkar rahasia bos dari organisasi. Jawaban itu membuat Lloyd panik, tapi ia berhasil membackup Anya. Ia berkata kalau Anya adalah anak yang sangat ambisius, jadi dia penasaran tentang kehidupan orang yang bisa mencapai posisi tinggi dalam sebuah organisasi. Jawaban yang sangat elegan. Pak Henry jadi terkesima dengan jawaban itu. Menurutnya dibutuhkan tingkat keeleganan yang tinggi bagi seorang anak untuk memiliki pemikiran yang demikian. Ia lalu menanyakan pada Anya, apakah Anya tahu seberapa keras usaha yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai posisi tertinggi? Untungnya film spy yang selalu ditonton Anya memberikan pembelajaran hidup yang membuat Anya bisa menjawab pertanyaan ini dengan elegan. Anya menjawab kalau seseorang perlu berlari menyusuri hutan agar menjadi kuat, serta harus terus berlatih menghadapi hal-hal sulit yang terasa seperti antara hidup dan mati, untuk menjadi lebih berani. Pak Henry makin terkesima. Setelahnya, Pak Walter menanyakan apa pekerjaan ayahnya. Anya lalu menjawab kalau ayahnya adalah seorang spy, alias mata-mata. Lloyd pun jadi panik. Untungnya Anya segera memperbaiki jawabannya. Ia mengatakan ayahnya adalah seorang psikiatris, alias dokter perasaan. Kemudian Anya dimintai untuk memberikan skor terhadap ayah dan ibunya. Tanpa ragu, Anya langsung menjawab kalau ia memberikan nilai 100. Ia berkata kedua orang tuanya sangat menyenangkan. Ia menyayangi mereka dan ingin terus hidup bersama mereka selamanya. Wah, semua jawaban sudah terlalu mulus.
Tentu Pak Murdoch tidak suka dengan kedamaian. Ia lalu melontarkan pertanyaan yang kurang pantas lagi. Ia bertanya yang mana yang lebih Anya sukai, ibu kandungnya sendiri atau Yor. Pak Walter menegurnya, tapi ia tidak peduli. Lloyd lalu meminta dengan hormat agar pertanyaan itu diganti dengan pertanyaan lainnya. Tapi ia memaksa, jika tidak ia akan memberikan skor seenaknya. Anya menangis, ini membuat Yor emosi. Ia berkata kalau Pak Murdoch sudah keterlaluan. Begitu juga dengan Lloyd, ia juga ikut emosi. Ia lalu memukul meja sampai rusak, dan beralasan kalau ada nyamuk di sana. Lalu mereka pun pamit. Lloyd berkata kalau meremehkan perasaan seorang anak adalah bagian dari pendidikan di Eden Academy, maka ia telah salah memilih sekolah. Pak Murdoch emosi mendengarnya. Ia berkata kalau Lloyd telah merendahkan Eden Academy. Pak Henry menyayangkan kejadian ini. Ia menegur Pak Murdoch, tapi Pak Murdoch berkata jangan berusaha melawannya, karena ayahnya masih memiliki pengaruh besar di sekolah ini. Dalam hati Pak Henry bergumam, kalau seorang pendidik tidak boleh merendahkan dirinya di kaki seorang penguasa. Jika ada yang tak benar, ia perlu melawannya, bahkan pada seorang penguasa sekalipun. Karena ini ia mengatakan pada Pak Murdoch kalau yang merendahkan Eden Academy bukan Lloyd, melainkan Pak Murdoch sendiri. Lalu ia memukul wajah Pak Murdoch. Begitulah ia mengatasi kejadian ini dengan elegan. Keluarga Forger sampai di rumah. Lloyd percaya kalau mereka telah gagal. Anya lalu meminta maaf pada ayahnya. Ia merasa sangat bersalah. Lloyd mengatakan tidak apa-apa, toh Anya juga tidak mau bersekolah di sana. Tapi Anya berkata kalau ia harus masuk ke sekolah itu, karena dalam hatinya ia tidak mau misi ayahnya gagal, sebab itu akan membuat mereka tidak bersama lagi. Yor mencoba mencairkan suasana. Ia mengatakan kalau mereka masih punya harapan. Bisa saja mereka lolos karena dua pewawancara lainnya bersikap baik. Anya pun mengiyakan, berkata kalau Pak Kacamata dan setengah kacamata menyukai mereka. Dalam hati Lloyd bergumam kalau seorang mata-mata tak pernah menggantungkan harapan pada siapapun, kecuali dirinya sendiri, dan selalu bersiap untuk hasil terburuk. Tapi walau begitu, ia mengatakan pada Yor dan Anya kalau hasilnya sudah bukan di tangan mereka lagi. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah merayakan kerja keras mereka. Karena ini mereka pun bersulang, dengan teh buatan Yor yang dianggap Lloyd kurang enak. Ketika sedang asik minum teh, tiba-tiba foto keluarga mereka jatuh. Entah pertanda apa. Dan episode berakhir. Apakah misi mereka akan gagal? Nantikan di video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton rekap alur cerita Spy X Family episode 5. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Like. Thank you.